SM Store, amanah dalam muamalah. Kita senantiasa pula mempelajari apa saja hal-hal yang bisa dengannya jiwa-jiwa kita bisa dibersihkan, dan kita isti'anah kepada Allah untuk dimudahkan membersihkan hati-hati kita. Baik, bahasan kita malam ini insyaallah halaman 64. Kita manhaj salaf fi tazkiyatun nufus yang ditulis oleh Sa'di bin Hamud Asy-Syamrani hafizahullah, bab yang ke-9, bab fima jaa min khasa'is tazkiyatun nafsi 'inda ahli sunnati wal jamaah. Bab tentang khasa'is. Apa itu khasa'is? Karakteristik, ciri khas tazkiyatun nafs inda ahli sunnah wal jamaah. Apa saja ciri khas tazkiyatun nafs inda ahli sunnah wal jamaah? Pada kesempatan yang lalu telah dijelaskan faedah halaman 48. Pada halaman 48 telah disinggung oleh muallif pada poin faedah yang kelima. Faedah yang kelima pada halaman 48, al-muallif telah menjelaskan tentang tazkiyatun nafsi 'inda ahli sunnati wal jamaah. Ini sebagai tawti'ah, pembuka sebelum kita lanjutkan pembacaannya. Yaqul muallif taqulu lillahi ikhlasan. Tazkiyatun nafs berpondasikan tiga hal. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Wa billahi isti'anatan, senantiasa isti'anah kepada Allah. Ikhlas, isti'anah, wa ala amrillah tiba'an, sesuai perintah Allah. Artinya mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai landasan tazkiyatun nafs inda ahli sunnah, ikhlas karena Allah, isti'anah kepada Allah, senantiasa sesuai dengan perintah Allah, artinya mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang akan kita bahas yaitu ciri khas tazkiyatun nafs inda ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana biasanya al-muallif menyampaikan ayat yang pertama sebelum hadis, selanjutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama yang disampaikan oleh muallif, qaulahu ta'ala, qala Allah ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Surah Al-Alaq ayat yang ketiga. Allah Azza wa Jalla memerintahkan, ittabi'u ma unzila ilaykum. Ittabi'u ayuhan nas, ayuhan nas, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Ikutilah. Dan di sini adalah perintah Allah yang sifatnya wajib. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Artinya apa? Ikutilah apa-apa yang telah Allah firmankan dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis-hadis yang sahih. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ay minal kitabi was sunnah bimtithalil awamir wa ijtinabin nawahi. Dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagian mengatakan
iktafu asar nabiyil ummi. Ikutilah, cukuplah, tapakilah asar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kalau kita lihat pada ayat ini terdapat perintah yang sifatnya wajib untuk diikuti dan juga ada larangan. Mana larangannya? Kelanjutan ayat itu, wala tattabi'u min dunihi awliya. Ini lebih menguatkan lagi perintah untuk kita mengikuti apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti selainnya. Maksudnya selain dari Allah Azza wa Jalla yang tidak dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kalian mengikuti selain Dia sebagai pelindung, sebagai wali-wali, sebagai penolong. Qalilan ma tadhakkarun. Artinya sedikit sekali manusia yang mengambil pelajaran. Qalilan ma tatta'idun, qalilan ma ta'tabirun, fatarji'una ila al-haq. Sedikit sekali manusia yang mengambil ibrah, pelajaran, mengambil nasihat sehingga kembali kepada al-haq. Ayat ini sekali lagi adalah perintah untuk kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dipahami oleh sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dengan kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, inilah hakikat tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekali-kali janganlah mengikuti selain dia yang selain Allah Azza wa Jalla. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, Sa'di masalah menyebutkan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ay al-kitab alladhi urida inzalahu li ajlikum. Itu Al-Quran yang diturunkan kepada manusia. Al-Quran, kitab suci, mukjizat Nabi yang kekal ila an taquma as-sa'ah. Di dalamnya terdapat perintah-perintah larangan, di dalamnya terdapat penjelasan tauhid, janji-janji Allah Azza wa Jalla kepada mukmin, ancaman Allah bagi yang tidak beriman, dan di dalamnya penuh dengan hudan, petunjuk, bahkan syifa lima sudur, obat bagi hati. Ini yang wajib selalu kita tanamkan, apalagi di zaman fitnah, dan yang senantiasa kita tanamkan. Dengan banyaknya fitnah, zaman fitnah, kadang kita melalaikan bahkan Al-Quran. Mungkin kita bisa menghitung berapa jam kita membaca Al-Quran. HP, gadget, berjam-jam kita bisa membaca dan melihatnya. Tapi Al-Quran, coba sekali-kali kita melakukan introspeksi. Ini kita lihat bagaimana kita berapa jam kuat kita membaca Al-Quran. Dan berapa jam pula kita di depan gadget. Pastinya yang banyak yang di depan gadget lebih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat ini menjelaskan tentang karakteristik ciri khas tazkiyatun nafs, yaitu dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan bukan kepada selainnya. Dan manusia sedikit sekali yang istilahnya yang mengambil ibrah, mengambil pelajaran.
Kemudian ayat yang kedua, Qauluhu ta'ala فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Surat Ar-Rum ayat 30. Maka hendaklah hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama ini. Artinya syariat Islam. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Bahwasanya fitrah Allah yang allati fatara an-nas 'alaiha, yang mana dia Allah telah menciptakan manusia menurut fitrahnya, la tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Inilah agama yang lurus, agama yang mustaqim, dan kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. As-Sa'di indahu kalam jamil. As-Sa'di dalam tafsir yang menyebutkan tentang ayat ini. Yaqul As-Sa'di ya'muru ta'ala bil ikhlas lahu fi jami' al-aqwal wa iqamati dinihi. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk kita senantiasa mengikhlaskan segala sesuatunya dalam segala keadaannya untuk syariat Islam. Fa'akim wajhaka ay unsubhu wa wajjihhu ila ad-din alladhi huwa al-islam wal iman wal ihsan. Jadi dari kita hadapkan wajah kita kepada ajaran ini, ajaran Islam yang di dalamnya terdapat hakikat al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Kemudian beliau mengatakan, wa hadzal amru allati amarna bihi fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Allah yang memerintahkan kita untuk menghadapkan wajah kita, menghadapkan kepada agama ini, berpegang teguh kepada agama ini. Ini adalah satu fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Jadi fitrahnya manusia pada hakikatnya, fitrahnya manusia sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrahnya apa? Mengenal Tuhannya, memiliki Sang Pencipta. Dia ketika memohon kepada yang atas, itu fitrahnya manusia. Namun fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Ini masuk ucapan Sa'di dalam tafsirnya. Jadi pada asalnya fitrah manusia itu mengenal Tuhannya. Namun kemudian ketika mungkin dia pendidikannya yang tidak betul, pergaulannya yang tidak betul, maka dia akan diistalik oleh syaitan, akan digiring oleh syaitan ke pemahaman yang lain. Makanya kalau kita lihat dakwah kepada Al-Quran dan Sunnah mudah untuk diterima, bukan kepada golongan. Dakwah kepada Al-Quran dan Sunnah, aqwal salaf, ini sama dengan mengajak kepada fitrah, kembali kepada fitrah, menjelaskan qala
fitrahnya manusia itu mengenal Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau sejak kecil dalam pendidikan, dalam tarbiyah yang baik, insya Allah akan lebih kuat. Makanya dalam hadis juga fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya nanti yang mengarahkan menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu diarahkan pendidikannya. Kalau orang tua yang baik akan mengarahkan kepada menguatkan fitrahnya yang dia mengenal Allah Azza wa Jalla. Di sini ayat ini apa hubungan dengan tazkiyatun nafs? Hubungannya sangat erat sekali, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk kembali kepada ajaran Islam yang sudah menjadi fitrah manusia, agama yang lurus. Yang kemudian Allah tambahkan lagi di sini, dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Tadi mengatakan ay at-tariqul mustaqim al-musil ila Allah. Ad-dinul qayyim adalah at-tariqul mustaqim al-musil ila Allah. Jalan yang lurus yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Imma rijal, mungkin dengan kejahilan, atau hawa nafs, atau hawa nafsu, atau sebab-sebab yang lainnya. Baik. Ayat yang ketiga, Allah Ta'ala wa qala ta'ala wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Bahwasanya kalau sebelumnya itu disebutkan dari wa man yu'azzim sya'air Allah, ini kaitan dengan mengagungkan syiar Allah. Bahwasanya bagi siapa yang mengagungkan syiar Allah, syiar Allah bukan hanya diucapkan dengan lisan, melainkan dibuktikan dengan amalan ketaatan-ketaatan. Diagungkannya itu mengagungkannya baik dengan lisan kita mengagungkan, dan juga kita menjaga batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Artinya dalam menjaga batasan Allah, perintah Allah dijalankan, kemudian larangannya ditinggalkan. Fa innaha min taqwal qulub, yang demikian ini bisa atau termasuk tanda dari ketakwaan hati. Yaqulu Sa'di, dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, dzalika ma amara bihi min tauhidihi wa ikhlasil ibadati lah. Ini kaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang apa yang Allah perintahkan, mengikhlaskan Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Baik ketika manasikul hajj, manasikul hajj penuh dengan ayat ini kan kaitan dengan manasikul hajj. Manasikul hajj penuh dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Banyak sekali syiar-syiar Allah Azza wa Jalla, banyak sekali. Syiar Allah yang utama adalah mentauhidkannya, ikhlas ibadah kepadanya. Kemudian ketika di Masjidil Haram banyak sekali ya yang mesti kita jaga, kita agungkan dan mengagungkannya baik dengan lisan, hati, keyakinan kita agungkan, kita kuatkan, dan juga kita buktikan dengan amal ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketaatan kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulnya. Qala wa man yamtathil amra Allah. Ini siapa yang menjalankan perintah Allah,
wa yu'azzim ma'alim ad-din, mengagungkan tanda-tanda agama, artinya syiar agama. Nah, di antaranya a'malul hajj. Jadi memang ayat ini kaitan dengan amalan-amalan haji. Manasik al-hajj, amalan-amalan haji, tempat-tempat yang mesti diagungkan, wadzabaih allati tudbah, demikian pula sembelihan-sembelihan yang disembelih, dan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankannya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bentuk pengagungannya. Itulah bentuk pengagungannya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi sya'airallah Azza wa Jalla ini banyak sekali nantinya. Memang pada ayat ini konteksnya terkait dengan ibadah haji, kaitannya dengan amalan-amalan haji, kaitannya dengan manasik. Namun di antara syiar-syiar agama, syiar-syiar Allah Azza wa Jalla banyak. Dengan kita menjalankan perintah Allah, baik dalam pakaian, dalam menjalankan ketaatan, dalam bertetangga, ataupun semuanya nantinya masuk. Memang ayat ini, sekali lagi ayat ini terkait dengan manasik al-haji. Wa may yu'azzim fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, katakan oleh Ayub, dzalika ma amara bihi min tauhidihi wa ikhlasi lahu wa ijtinabil awthani wa qawli zur. Itu apa yang diperintahkan oleh Allah, mentauhidkannya, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, menjauhi sesembahan selain Allah, menjauhi ucapan dusta. Fa inna ta'zimaha min taqwal qulub. Yang demikian mengagungkannya ini termasuk ketakwaan hati. Nah, kalau seorang memiliki ketakwaan dalam hatinya, dia tidak akan menghinakan syariat Islam. Kalau ada sedikit ketakwaan di hatinya, dia akan melakukan hal-hal yang diberitakan oleh Allah SWT, menjauhi larangannya. Makanya kalau kita melihat mereka yang istihza dengan syiar-syiar Allah SWT, kita katakan bahwasanya dalam hati mereka tidak ada ketakwaan, atau ketakwaannya tipis kepada Allah SWT. Kalau kita tidak mengatakan tidak ada ketakwaan, ketakwaannya sangat-sangat tipis sekali karena kejahilan, hawa nafs, banyak sekali. Jadi kalau kita melihat ada seorang muslim yu'azzim sya'airallah Azza wa Jalla, maka ini adalah tanda kebaikan, tanda adanya ketakwaan di hatinya. Dan sebaliknya, kalau kita melihat seorang muslim yang meremehkan, melalaikan, menghinakan, istihza, ini tidak ada ketakwaan dalam hatinya. Tidak ada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dalam hatinya. Dan ini adalah inti tazkiyatun nafs. Inti tazkiyatun nafs, taqwa al-qulub. Taqwa al-qulub. Kalau hati itu takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan yuwaffiquhu, memberikan taufik kepadanya dalam melakukan ketaatan, meningkatkan ketaatan, menjauhi larangan Allah. Qala As-Sa'di, sama yang dikatakan As-Sa'di juga sama. Syair adalah a'lamuddin adh-dhahir. Syair itu adalah syiar agama yang nampak. Semuanya syiar agama yang nampak. Ini juga syiar agama termasuk al-lihya. Kemudian juga wanita pakai jilbab muslimah, menggunakan pakaian muslimah. Ini adalah syiar agama sebetulnya. Masuk dalam secara umum a'la ad-din adh-dhahir. Wa minha, kata As-Sa'di, al-manasik kulliha. Di antaranya juga termasuk syiar agama al-manasik kulliha. Semua manasik al-hajj itu adalah termasuk syair
Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa qala ta'ala, ayat yang selanjutnya, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ilaa rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhaafuna 'adaabahu. Kalau ada surah ayat 57 ya. Baik, yaqul Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang keadaan sekelompok orang yang menyeru yaqul ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ilaa rabbihimul wasiilah. Ini terkait dengan ayat sebelumnya, sekelompok manusia yang memohon kepada selain Allah. Pada ayat 56 itu dijelaskan, qulil ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wa la tahwila. Katakanlah yang kalian serukan, alladzina za'amtum min dunihi, selain Allah yang kalian seru, kalian mohon kepada selain Allah, fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wa la tahwila. Mereka tidak akan bisa menyingkap suatu madarat, tidak bisa menyingkap wala tahwilan, tidak akan bisa berubahnya. Kemudian diingatkan, dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah. Yaitu mereka yang menyeru baik kepada malaikat atau yang lainnya ya. Yabtaghuuna ila rabbihim, padahal mereka makhluk Allah yang lainnya itu memohon kepada Allah, malaikat memohon kepada Allah, al-anbiya memohon kepada Allah. Jadi orang-orang yang mereka seru itu, mereka yang menyeru kepada selain Allah, mereka yang diseru itu memohon kepada Allah. Mereka sendiri mencari jalan mendekatkan kepada Allah. Yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah. Sekali lagi saya ulangi, ulaika alladziina yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah. Orang-orang yang mereka seru itu, baik malaikat yang diseru atau makhluk Allah yang lain, anbiya, mereka ini pun mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Bil a'malis salihah. Ini makna al-wasilah, bagaimana dikatakan oleh Sa'di dan yang lainnya. Al-wasilah huna al-a'malus salihah. Jadi mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan soleh. Sedangkan mereka menyeru kepada manusia. Jadi ini adalah bentuk pengingkaran terhadap sekelompok orang yang memohon kepada selain Allah, meminta baik itu kepada Nabi, meminta baik itu kepada malaikat. Mereka menganggap bisa menyampaikan kepada Allah, padahal al-anbiya, demikian pula al-awliya, demikian pula al-malaikat, mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya mengapa mereka tidak langsung ibadah kepada Allah saja? Mengapa masih melalui memohon kepada malaikat, memohon kepada Nabi? Mintalah kepada Allah dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Yang pulus tadi, akhbar aidan anna alladziina ya'budunahu min dunillah fi syughlin syaghil bihtimamihim bil iftiqar ila Allah ibtigha'il wasilah. Jadi di sini ayat ini menjelaskan kelompok orang yang memohon kepada selain Allah, menyibukkan dengan hal itu, padahal mereka yang dimohon
yang diseru itu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang soleh. Minal anbiya'i was-shalihin wal malaika. Ini disebutkan oleh Sa'di. Yang ibadah memohon kepada selain Allah, baik kepada Nabi, kepada orang soleh, kepada malaikat. Yabda'una ila rabbihil wasilah. Padahal mereka anbiya, shalihin, al-malaika itu yatanafasun, yatasabaqun dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan soleh. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Jadi mereka melakukan dengan amalan-amalan soleh. Siapa yang di antara mereka lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab Allah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya dalam kita memohon kepada Allah, langsung memohon kepada Allah SWT, jangan melalui perantara-perantara al-awliya, as-shalihin, al-malaika. Apalagi yang demikian tidak benar hafal. Tidak ada tuntunannya dalam hal ini. Kalau kita mendatangi seorang yang soleh, kita mohon didoakan, masih hidup, kenapa? Bagaimana Allah ketika dikohat ketika telah di masa istilahnya panas dan macam itu, kemudian meminta Umar bin Khattab meminta memohon kepada Abbas Ibn Abdul Muttalib untuk memohon kepada Allah. Engkau paman Rasulullah SAW, mohonlah kepada Allah SWT. Yang saat itu Nabi telah wafat. Ini salah satu bukti doa rajulun saleh yang masih hidup kita memohon ada jaliz. Ini boleh. Jadi di sini menjelaskan tentang wasilah, yaitu amalan-amalan soleh. Makna al-wasilah sebagaimana dikatakan oleh Sa'di dalam tafsir biasa juga, dan ahli ilmu yang lain yang berkata, yang dijelaskan al-wasilah adalah amalan-amalan soleh kita. Amalan-amalan soleh inilah diantaranya adalah mentauhidkan Allah, menjalankan sunnah Nabi SAW, ibadah hanya kepada Allah. Nah, ini semua bisa dengannya bisa dilakukan tazkiyatun nafs. Amalan-amalan soleh itulah yang bisa dengannya dilakukan tazkiyatun nafs. Ayat yang keempat, kelima. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Ayat yang kelima, surat Al-Baqarah ayat 26, yang mana dijelaskan di sini kaitan bahwasanya at-takalif, beban yang Allah bebankan kepada manusia itu semuanya pada hakikatnya disanggupi oleh manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Dia akan mendapat pahala sesuai amalan yang dilakukan, kebaikan yang dia lakukan, dan dia akan mendapatkan siksa wa 'alaiha maktasabat, sesuai kejahatan yang dia lakukan. Ayat ini menjelaskan tentang kaitan ketika kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya hakikatnya dapat dilakukan oleh manusia, oleh mukmin. Salat 5 waktu, puasa, ini memang semuanya takalif. Dalam istilah usul dikatakan takalif, beban yang Allah bebankan kepada manusia.
at-takalif sesuatu yang dibebankan kepada manusia, ada yang wajib aini, wajib setiap muslim muslimah menjaganya, melaksanakannya sesuai kemampuannya. Ada yang mandub, yang mustahab, yang sifatnya tatawwu, tidak wajib namun sebagai penambal kewajiban-kewajiban yang kurang, yang mungkin lalai, ada kelalaian pada kita. At-takalif, beban-beban yang Allah bebankan yang wajib, inilah yang mesti dijaga. Sholat misalkan 5 waktu, sholat dalam segala keadaan wajib, dalam segala keadaan. Sakit dalam keadaannya. Makanya ada hadis yang menjelaskan sholli qa'iman, bagi siapa? Bagi yang mampu. Baiklah tasawuf faqa'idan. Ini kaitan dengan takalif, bahwasanya beban yang Allah bebankan itu semuanya disanggupi oleh manusia. Tidak ada yang tidak disanggupi. Puasa disanggupi oleh manusia. Kalau tidak sanggup, tidak mampu, sakit, ada penggantinya. Nah, ini akan dijelaskan bahwasanya agama syariat Islam adalah agama yang yusur, agama yang mudah nantinya. Namun kalimat mudah ini hati-hati ya, jangan sampai bermudah-mudahan. Karena ada kalimat ini akan ada hadis selanjutnya yang sebagian al-fusaq, al-fasik jadikan tanda kutip pegangan. Ini agama gampang, jadi gampang-gampangkan. Tapi itu nanti akan ada penjelasannya. Jadi intinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sholat salah satu contohnya yang mudah. Sholat adalah kewajiban. Wajibnya kita menjalankan sholat 5 waktu qa'iman. Kalau tidak sanggup, faqa'idan. Kalau tidak sanggup duduk, fa'ala jamb, berlentang. Akhirnya dia dalam keadaan tidur. Kalau tidak sanggup, dengan isyarat. Kalau tidak sanggup lagi, sholat tidur aja. Pegang-pegangnya aja. Semua ada sesuai dengan kemampuannya. Dan musibah kebanyakan sebagian kita, mungkin sebagian kaum muslimin, ketika dalam kerja safar, nanti aja saya sholatnya di dalam aja sampai di jam semuanya maghrib, zuhur, asar, isya, subuh sampai mana tuntunannya? Sholat. Kadang di kapal laut atau kendaraan, ya kalau memang waktunya yang bisa dijamak, ya dijamak. Dulu kemana saya? Kemarin sama Isya. Kalau nanti sampai di jalan, sampai di tujuan, ya itu gak ada tuntunannya. Bagaimana tuntunannya? Bagaimana kita mau jalan asar ke maghrib? Gak ada. Dan sebagian al-muslim kadang la yusalli. As-salat. An-Nabi SAW mengingatkan sebelum meninggalnya. Umar bin Khattab mewasiatkan pula sebelum meninggalnya. An-Nabi mengatakan as-salat wa ma malakat aymanukum. As-salat. Awwalul akhir bil amri wal qiyam as-salat. Kadang seorang sakit sedikit, opnam sakit, diuji oleh Allah dengan cobaan, tidak melakukan sholat. Oh, baju saya najis. Baik, bisa nggak diganti? Kalau tidak bisa, ya dalam keadaannya.
Kalau tidak bisa tayamum, tidak bisa ambil taharah, tayamum kalau bisa tayamum dalam keadaannya. Wah, menunjukkan agama ini yusuf, mudah, gampang. Padahal manusia dalam keadaan seperti semacam sakit, bepergian dengan pesawat atau dengan kapal laut, ini keadaan-keadaan dia membutuhkan pendekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sakit, memang keadaan kita membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dalam perjalanan kita membutuhkan, kita memohon kepada Allah di antara doa. Dalam perjalanan kita apa? Ya, supaya kita sampai dengan selamat, aman di perjalanan. Namun kebanyakan atau sebagian kaum muslimin melalaikan, meninggalkannya, tidak peduli terhadap kewajiban ini. Ini salah satu bentuk keprihatinan sebenarnya kalau saya katakan. Jadilah kalau rasa illa usaha, tidaklah Allah membantu sesuatu kecuali sesuai kemampuan manusia. Ayat ini sebetulnya banyak khawatir, apalagi kaitan dengan masail fiqhiyah. Di antara nanti ada kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Itu nanti ada kaidah-kaidah diambil dari ayat-ayat ini juga. Keadaan yang sulit itu bisa membolehkan sesuatu yang lebih mudah. Artinya misalkan seorang tidak bisa wudu karena dingin sangat, misalkan kalau dia wudu dipaksakan bisa bahaya kan? Tayamum kalau ada besar, kemudian dia demam tinggi, tetap wajib sholat, tetap wajib ya. Ini kadang-kadang terjadi pada kita, namun kadang-kadang sebagian kita sikat saja. Padahal setelah mandi tambah kaku misalkan. Ini tidak betul. Ya, kalau anda demam tinggi sedang keadaan junub, tayamum dulu. Setelah itu kalau memang sehat, mandi nanti. Hadi masail itu al-masyaqqah tajlibut taysir. Tapi ada kaidah-kaidahnya ya, bukan langsung diolah dengan ada semua ada ilmu, ada kaidah-kaidahnya. Jadi ayat ini sebenarnya lebih banyak bahwa banyak sekali ayat ini. Dan kaitan, insya Allah kita lanjutkan bahasan mengenai ayat ini kaitan dengan hadis selanjutnya. Inna dina yusrun wa lan yushadadina ahadun illa balagha. Ini kaitan dengan sekelompok orang yang mungkin mempersulit dalam agama. Tapi bukan kemudian kita mempermudah-mudah, yang mudah-mudah diambil lah, bukan. Tetap kita menjalankan sesuai kewajiban yang Allah wajibkan dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan. Adanya kemudahan dari Allah, rukhsah kalau memang ada dari Allah kita ambil. Ketika safar agar banyak cobaan biasanya di jalan, capek dan lainnya, Allah membolehkan kita puasa. Itu kan rukhsah dari Allah SWT. Itu bentuk-bentuk ad-din yusur, bahwasanya agama ini mudah. Sekali lagi ayat yang telah kita bacakan dan hadis yang akan kita bacakan ada hubungan erat sekali kaitan dengan Islam, syariat yang indah dan mudah. Namun jangan kemudian bermudah-mudahan. Itu ada bahasanya insyaallah taala. Walam yushadid din ahadun illa ghalaba. Tidak seorang mempersulit dalam beragama kecuali akan dikalahkan. Mempersulit dia
menjaga tahajud sampai mendekati subuh. Setelah itu juga ada sholat subuh. Ada salah, tidak betul. Nah, ibadah yang sunnah ini penting untuk menambal kekurangan ibadah wajib kita. Namun jangan kemudian kebalik, sibukkan dengan yang sunnah, lalai yang wajib. Ada awal. Nah, itu termasuk at-tasyaddud, at-tanattu' dalam agama. Lakukan tahajud mampunya 2, 4, 6. Itu istirahat waktu subuh al-fajr bangun bahagia. Ini kaitan dengan walan yusad ad-dina ahadun illa ghalaba fasaddidu wa qalibu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wal rawhati wa syai'in adrujati. Fasaddidu, luruslah, ikutlah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalibu, atau mendekatlah. Mendekat, artinya mendekat kepada sunnah. Wa abshiru, kabarkanlah gembira, wasta'inu bil ghadwati wal rawhati wa syai'in min ad-durjati. Dan manfaatkan waktunya, waktu sta'inu, manfaatkan waktu kalian di awal siang, akhir siang, dan juga di bagian malam. Ini artinya waktu-waktu yang bisa dimanfaatkan untuk ibadah. Insyaallah hadis ini akan kita jelaskan kaitan dengan ayat yang sebelumnya juga. Di pertemuan yang akan datang. Oh iya, jadi kesimpulannya bahasan bab yang ke-9 ini ayat-ayat kaitan dengan khasa'is tazkiyatun nafas inda Ahlussunnah wal Jamaah. Karakteristik atau ciri khas tazkiyatun nafas menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi lalu ayat ketiga mengikuti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian menjelaskan tentang fitrah Allah Azza wa Jalla. Agama yang lurus ini adalah fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia, dan ini telah difitrahkan sejak dilahirkan, mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Kemudian orang tuanya, orang tua kita, ya dia mengarahkan selanjutnya. Kalau diarahkan dengan kebaikan maka akan menjadi baik. Sebaliknya kalau kepada kebatilan maka akan menjadi batil. Fa'abawahu yuhujani atau yunasirani. Kemudian ayat yang ketiga tadi kaitan dengan mengagungkan syiar-syiar Allah. Ini adalah tanda ketakwaan hati. Dan ini inti tazkiyatun nafas tadi. Inti tazkiyatun nafas, ketakwaan hati. Jadi kalau ada seorang yang mengagungkan sunnah Nabi, maka ada ketakwaan pada hatinya. Mengagungkan ilmu agama, mengagungkan syiar-syiar agama, ada ketakwaan pada hatinya. Tapi sebaliknya, siapa yang menghinakan, melecehkan, maka tidak ada ketakwaan di hatinya. Kemudian ayat yang selanjutnya kaitan dengan wasilah, yang dimaksud adalah amalan-amalan saleh. Dan ayat yang kelima tentang Allah tidaklah membebani kepada manusia kecuali yang disanggupi. Tentang kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada manusia itu sesuai dengan at-takalif, sesuai dengan kemampuan manusia. Ini insyaallah kita lanjutkan tentang ayat yang kelima dan hadis yang akan kita bahas di pertemuan mendatang. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam.